Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat BRP Podcast. Eee, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Balangan, berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan program strategis, hadir untuk mengawal 4 indikator utama: standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana prasarana, dan kompetensi pelaksana desa. Bersama saya Handiansyah, kita akan berbincang mengenai perwujudan desa yang bebas dari penundaan berlarut dan perilaku tidak patut bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang alhamdulillah Bapak Hadi Rahman hari ini beliau bisa membersamai kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak Ande. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Bapak bisa menyempatkan waktu bersama kita di BRP Podcast kali ini. Ya. Narasumber yang luar biasa hari ini, satu kebanggaan buat Kem BRP dalam memberikan informasi kepada masyarakat di channel podcast kali ini. Mari kita simak bersama. Pak Hadi, kami ingin bertanya nih kepada Bapak, apa yang melatar belakangi Ombudsman RI Kalsel memilih Kabupaten Balangan sebagai salah satu fokus dalam inisiatif pembentukan desa anti maladministrasi? Ya, baik. Terima kasih, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua sahabat BRP, podcast BRP. Ya. Sobat Ombudsman, sahabat Ombudsman dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Balangan. Jadi, Desa Anti Maladministrasi ini adalah salah satu program inisiatif yang kami tawarkan dari Ombudsman Kalsel kepada sebenarnya seluruh Pemda di Kalsel pada awalnya. Di tahun 2022. Nah, tahun 2022 kita mencoba menawarkan konsep pembentukan Desa Anti Maladministrasi ini, kemudian gayung bersambut. Dan salah satu Pemda yang punya komitmen menyambut baik adalah Pemkab Balangan. Kami menyadari bahwa komitmen membentuk Desa Anti Maladministrasi ini juga didasarkan pada saat itu tuh cukup banyak laporan terlapornya di level pemerintah desa. Nah, oleh karena itu kami ingin dalam konteks pencegahan maladministrasi mendorong supaya pemerintah desa ini punya pemahaman dan kesadaran yang lebih mengenai bagaimana membangun kualitas pelayanan publik itu yang prima dan bebas maladministrasi. Dan komitmen ini rupanya tidak hanya di level bupati, kepala daerah, tapi juga sampai ke level perangkat desa pun juga menyambut baik nilai pemerintah Kabupaten Balangan. Sehingga pada 2025, April 2025 itu ada 10 desa yang bisa ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi. Jadi 10 desa itu yang di Kabupaten Balangan ya? Kabupaten Balangan, betul. Termasuk Desa Baru Panyambaran. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Itu kloter pertama itu. Menjadi desa-desa pertama yang setelah dilakukan verifikasi memenuhi 4 hal tadi kita sampaikan. 1, standar pelayanan. 2, pengelolaan pengaduan. 3, sarana prasarana. Dan yang keempat adalah kompetensi atau kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Balangan. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Jadi luar biasa ya. Program dari Ombudsman itu menjadikan desa itu sebagai desa anti maladministrasi ya Pak. Betul. Iya. Jadi kami ingin bertanya lagi Pak. Mengapa pelayanan publik di tingkat desa itu dianggap sebagai titik krusial Pak, atau ujung tombak yang harus dibenahi dari potensi maladministrasi Pak? Nah, ini menarik nih, bagus nih pertanyaan Pak Andi ini. Okay. Jadi supaya kita membuka pemahaman dan kesadaran kita bersama. Desa ini adalah unit layanan yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat.
Oh iya. Jadi masyarakat setiap hari boleh jadi mengakses layanan pembakal perangkat desa itu untuk mengurusi urusan-urusannya. Nah, Oke. itu bagian dari pelayanan publik. Yang kedua juga karena pemerintah desa ini dari sisi kita memandang pelayanan publik itu masuk dia mengeluarkan produk barang publik, jasa publik dan layanan administratif yang itu pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD. Nah, tentu Oke. maka dia juga terikat dengan asas dan norma-norma pelayanan publik sebagaimana diatur di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir itu cukup banyak laporan itu terlapornya pemerintah desa. Oh Nah, gitu ya Pak? ya, jadi kita melihat sendiri ada beberapa hal yang menjadi kelemahan di operasional atau jalannya pelayanan publik di pemerintah desa yang ini kemudian kami terdorong ingin membantu melakukan perbaikan karena ombudsman itu hadir untuk memberikan atau membantu pemerintah desa melakukan perbaikan dan penyempurnaan kualitas. Masya Allah. Gini Pak, jadi kan dari pihak Ombudsman tadi yang Bapak sampaikan itu sering menerima laporan itu kebanyakan dari pemerintahan desa. Ya. Jadi izin Pak, yang lebih dominan itu ya, yang lebih dominan itu dilaporkan itu di pemerintahan desa tuh di bagian mana Pak? Nah, Pelayanannya? Oke. misalnya begini, ketika mereka berusaha itu tidak ada kejelasan mengenai jangka waktunya. Oke. Yang kedua misalnya terkait biaya pada saat itu. Karena tadi standar mengenai pelayanan ini banyak yang tidak terpublikasi atau tidak dibuat. Jadi perangkat desa tidak mengetahui bahwa desa itu harus menyiapkan standar pelayanan yang Oke. isinya misalnya terutama terkait dengan prosedur, Oke. waktu, biaya, persyaratan. Oke. Nah, tapi itu tidak terpublikasi dengan baik sehingga masyarakat kebingungan. Akhirnya Benar. lapor kita. Kejelasan mengenai bantuan sosial. Kenapa misalnya warga desa itu dapat, dia enggak. Nah, itu misalnya. Oke. Yang kedua, ketika dalam berurusan potensinya adalah adanya pungutan. Karena tidak ada kejelasan mengenai biaya tadi, maka ketika berurusan hendak membuat surat sporadik misalnya, Iya, benar. surat keterangan tanah misalnya. Nah, kemudian ternyata warga desa dimintai Oke. uang dalam jumlah tertentu untuk perangkat desa ini tadi membantu pengurusannya. Nah, itu juga kaitannya dengan standar yang tadi. Kemudian berikutnya ketika misalnya masyarakat pengen menyampaikan aspirasi atau keberatan atau dia Pengaduan nih, Pak. pengaduan, nah desa itu tidak menyiapkan Ruang juga. sarana dan prasarana terkait dengan pengaduan, termasuk petugasnya. Jadi kebingungan siapa nih karena tidak tahu bagaimana cara menangani. Oh iya, luar biasa. Ya, menarik sekali sahabat BRP yang disampaikan oleh Bapak Hadiraman tadi. Jadi memang di desa itu sering terjadi permasalahan yang atau pelaporan ke pihak ombudsman ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sebagai desa anti maladministrasi itu ini menjadi bahan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi. Amin. Ya, oke Bapak, terima Ya. kasih atas penjelasan dari Bapak tadi. Jadi di sini gini Pak, ada beberapa pertanyaan lagi mungkin yang akan kami beri kepada Bapak. Yap. Jadi di Kabupaten Balangan itu kan kemarin ada 10 desa ya yang ditetapkan sebagai percontohan desa anti maladministrasi. Ya. Jadi salah satunya adalah Desa Baru Panyambaran. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan, apa sih kriteria khusus nih hingga 10 desa kemarin itu terpilih untuk dijadikan sebagai desa anti maladministrasi, dan masukan nih, apa masukan Bapak untuk desa-desa lain yang sebelum terbentuk sebagai desa anti maladministrasi? Gitu Bapak. Ya, jadi kami apresiasi dan berbangga atas penetapan desa anti maladministrasi di Kabupaten Balangan pada bulan April 2025 kemarin. Oke. Jadi ini sudah berjalan lebih dari setahun lah kurang lebih. Termasuk di situ Desa Baru Panyambaran. Siap. Nah, ini proses panjang sebenarnya. Penetapan itu adalah salah satu proses di akhir dari kegiatan kita untuk membangun desa anti maladministrasi. Dimulai dari pada saat itu kita sosialisasi dan membuat fakta integritas, komitmen bersama di level pimpinan daerahnya dengan ombudsman untuk tadi membangun desa anti maladministrasi. Kemudian ada pengusulan awal, nominasi di level pemerintah kabupaten, khususnya di DPMD. Kemudian kita lakukan verifikasi lapangan. Jadi waktu itu kita lakukan verifikasi lapangan, kita melakukan
observasi langsung, mewawancara perangkat desa, mewawancarai masyarakat. Kemudian habis itu kita melakukan rapat bersama untuk final review-nya. Jadi review final yang setelah itu baru kemudian ditetapkan. Nah, dalam penetapan itulah kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 10 desa ini. Jadi kriterianya terutama terkait dengan 4 hal. Satu adalah pemenuhan standar pelayanan. Kami kalau kita lihat itu indikatornya ada 17, Pak. Nggak kurang dari 17 indikator. Banyak ya, Pak? Iya. 17 ini adalah penjabaran dari 4 unsur utamanya. Satu tadi pemenuhan standar pelayanan, termasuk sistem maklumat pelayanan, ada enggak standar pelayanannya dan dipublikasi atau enggak, disampaikan atau enggak, di media apa. Enggak cukup di media di kantornya, tapi juga di media sosial. Jadi elektronik dan elektronik itu kita cek. Siap. Kita cek itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana prasarana. Apakah kantor menyediakan sarana prasarana yang cukup, memadai dan ramah terhadap kelompok rentan, inklusif. Jadi bukan eksklusif tapi inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, termasuk misalnya para penyandang disabilitas, anak-anak, ibu menyusui dan lanjut usia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan optimalisasi pengelolaan pengaduan. Nah, ada enggak pengelolaan pengaduan? Baik itu petugasnya, kemudian SK-nya, kemudian sarananya, dan tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat mengadu lewat datang langsung atau lewat HP yang disediakan, apakah kemudian setelah itu ada solusi atau penyelesaian. Nah, yang kemudian yang keempat juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pemahaman atau pengetahuan para perangkat desa mengenai pelayanan publik, ombudsman, dan maladministrasi. Nah, jadi itu kriterianya yang kami cek langsung. Luar biasa banyak sekali sahabat BRP yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, syarat untuk menjadi desa anti maladministrasi. Baik sahabat BRP, kembali nih Bapak. Ini bagaimana nih pengoptimalan media sosial atau website desa? Kan kita sekarang ini serba digitalisasi ya Pak. Betul. Jadi membantu mencegah maladministrasi seperti yang disarankan ombudsman. Nah, media sosial ini kita sudah berada di dunia yang tidak bisa dipungkiri, dunia yang berubah demikian cepat, Pak. Kita ini berada, kalau istilah orang-orang itu namanya shrinking world. Namanya itu shrinking world. Shrinking itu mengecil. Mengapa disebut mengecil? Karena tidak ada lagi batasan-batasan geografis. Sesuatu yang terjadi misalnya di belahan bumi lain, itu dengan cepat dalam detik yang sama diketahui di belahan bumi yang lain. Apa yang terjadi di desa baru misalnya bisa saja diketahui di desa lain, entah itu di Tapin, di Banjar, di Kabupaten Batola. Maka tadi menurut kami sangat penting bahwa pemerintah itu punya concern, punya kepedulian terhadap pengembangan teknologi atau media sosial untuk mempublikasi pelayanannya, mempublikasi kegiatannya, mempublikasi potensi desanya, sebagaimana yang dilakukan oleh desa baru ini. Ini kan sesuatu yang patut kita apresiasi nih, melakukan podcast BRP Information. Nah, itu namanya. BRP baru penyebaran, podcast baru penyebaran. Jarang-jarang kami ketika berkunjung ke banyak desa sudah di Kalsel ini, itu perangkat desanya punya program atau media podcast seperti ini. Jadi ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Bagaimana kemudian ini bisa memberikan manfaat atau dampak buat masyarakat sebagai pengakses media ini. Jadi nanti follower atau subscribernya itu kan bisa ngikut acara ini, maka dia merasakan manfaat atau dampaknya. Termasuk juga pihak yang berhadir di sini sebagai narasumber juga bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Tinggal bagaimana caranya supaya ini bisa continue. Jadi dipertahankan continue, maka perlu ada memang admin atau operator atau tim kreatornya, Pak. Konten kreatornya ini yang itu susah nyarinya. Nah, itu tantangannya. Tapi kalau itu ada, kemudian bisa berjalan lancar, maka itu masyarakat akan semakin engage, Pak, istilahnya. Engage itu akan semakin terlibat dalam kegiatan desa, terupdate dengan kegiatan desa. Nah, itu pentingnya kami pikir media sosial itu ada. Jadi admin atau operator atau tim kreatornya ada, Bapak Ibu, berjalan lancar, Pak Handi, dipertahankan terus, kemudian kita juga bisa mengukur dari pertambahan jumlah viewer kita. Nah, untuk melihat bagaimana dampak atau efek dari podcast kita ataupun konten-konten kita itu bisa dilihat tadi dari jumlah viewer, subscriber atau follower kita yang bertambah. Kemudian dari jumlah respons follower kita tadi, apakah ada respon, entah itu respon suka atau like itu, atau respon tanggapan tertulisnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi ini adalah
kita ini sebenarnya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus menyampaikan hal-hal positif, hal-hal baik yang masyarakat perlu mengetahui. Siap Bapak, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bapak Yes. atas support kepada Kem Baru Panjambaran. Baik Bapak, nih karena keterbatasan waktu juga, jadi apa sih pesan atau penutup nih untuk desa-desa lain di Kalimantan Selatan, maksudnya juga di Kabupaten Balangan Pak, mengenai pentingnya pelayanan publik yang bersih dari maladministrasi dari Bapak Hadi Rahman, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel. Nggih Pak. Baik, terima kasih Pandi. Bapak Ibu sekalian, sobat podcast BRP, pertama, pelayanan publik yang baik itu adalah yang berkualitas prima. Bila dia tidak baik atau tidak berkualitas, maka dia akan maladministrasi. Jadi oleh karena itu, maka penting sekali buat perangkat desa untuk memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran untuk mempelajari asas dan norma-norma pelayanan publik, maladministrasi. Dua itu, asas dan norma pelayanan publik dan maladministrasi. Sehingga ketika dalam melakukan pelayanan itu punya basis keilmuan yang cukup, tidak otodidak atau tanpa dasar. Jadi segala sesuatu ada, maka upgrade terus. Yang berikutnya, yang kedua adalah bahwa perangkat desa punya kesadaran melayani ini adalah tugas mulia. Tugas mulia Pak, yang punya dimensi dunia akhirat. Artinya, ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, maka mudah-mudahan masyarakat akan senang, bahagia, dan percaya kepada kita. Artinya kita menjalankan tugas kenegaraan, menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan layanan di tengah-tengah masyarakat yang tidak semua orang punya kesempatan itu. Nah, maka ketika kita punya kesempatan itu, salah satu cara kita mensyukurinya adalah dengan bekerja sebaik-baiknya, melayani sebaik-baiknya dengan sikap pelayanan yang ramah, sopan, patut, dan tidak melakukan maladministrasi. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua. Memang penting misalnya membangun kantor, melengkapi kantor, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah membangun sikap dan perilaku pelayanan. Siap Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sahabat BRP, terima kasih juga sudah membersamai kami pada hari ini, dan kami dari Kem BRP dan Podcast BRP mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Bapak Hadi Rahman. Beliau adalah salah satu pimpinan dari Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan. Jadi luar biasa, di tengah kesibukan beliau bisa membersamai kita pada hari ini. Sahabat BRP, memang mencegah maladministrasi bukan hanya tugas aparatur desa, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga. Nah, dengan standar pelayanan yang jelas, mari kita tutup pintu pungli dan pelayanan ini yang tak patut. Jika ada pelayanan yang tidak sesuai, jangan ragu untuk melapor. Langkah berani hari ini untuk pelayanan publik yang adil esok hari sampai juga di episode-episode berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat podcast BRP, kalau menemukan pungli segala macam apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi tadi, jangan segan untuk melaporkan ke pihak ombudsman ya Pak, atau ke kantor desa. Ya, terima kasih atas kebersamaan, dan ulun Handiansah mohon pamit dan undur diri pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi sudah hadir pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.